Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Agnes Naibaho dengan NIM 11S22052 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang praktikum pengembangan aplikasi berbasis web pada minggu yang kedua dengan judul CSS dan studi kasusnya. Kita mulai pada bagian pertama, yakni dasar CSS. Nah, di bagian dasar CSS ini, eh, di sini kita membuat sebuah halaman yang menampilkan IMDb Top 3 Movies. Nah, kemudian di sini kita menggunakan file eksternal CSS yang bernama style.css. Kemudian ada format 11S22052 Agnes Yosefania Baho IMDb Top 3 Movies yang kita gunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen dalam sebuah form. Nah, di code ini kita gunakan juga untuk memberi pembatas pada konten dalam film. Kemudian di sini ada ada 3 film, yakni Aladdin, The Prestige, sama sama Apyar. Nah, di bagian ini kita memberikan informasi, yakni durasi dan ratingnya, juga beberapa informasi di bawahnya. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut pada bagian berikutnya, yakni menambah CSS. Nah, di bagian tambah CSS ini, di bagian ini kita menggunakan tautan file eksternal yang bernama mystyle.css. Kemudian di sini kan ada H1, artinya kan ini merupakan sebuah heading. Kemudian di sini ada P yang berarti ini merupakan sebuah paragraf. Nah, juga di sini kita juga gunakan mystyle. Nah, mystyle ini kita gunakan sebagai pengatur gaya tampilan elemen-elemen pada halamannya. Nah, nanti seluruh halamannya itu diberikan latar belakang light blue, kemudian H1 atau headingnya itu warna navy atau biru tua, dan juga diberikan margin kiri sebesar 20 pixel. Nah, kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, latarnya biru, kemudian headingnya berwarna navy atau biru tua. Kita akan lanjut pada bagian berikutnya, yakni selektor. Nah, di bagian selektor ini kita menggunakan gaya CSS internal untuk menformat beberapa paragraf. Nah, di bagian head-nya itu ada style yang berisi aturan CSS untuk pada elemen P-nya atau paragraf. Nah, text align center itu artinya mengatur paragraf itu berada di tengah. Kemudian color red itu artinya kita mengubah warnanya menjadi warna merah. Kemudian ada 3 paragraf yang menggunakan tag P. Nah, juga karena diatur akan berwarna merah, maka warna teksnya akan merah, juga teksnya akan berada di tengah. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kata-katanya berada di tengah, align center tadi, kemudian dan dia juga berwarna merah. Kita lanjut pada bagian selanjutnya, yakni color properties. Nah, di bagian color properties ini
Kita juga menggunakan em, style.css. Nah, di bagian ini kita di bagian headnya itu ada pengaturan karakter dan viewport supaya tampilannya itu responsif. Kemudian em, di bagian bodinya itu, di bagian bodinya terdapat elemen div dengan ID container. Nah, di sini ID kontainernya itu berfungsi sebagai kontainer utama. Kemudian ada tiga elemen div tambahan, yakni ID1, ID2, dan ID3. Kemudian di sini kita menggunakan display flags dan justify content space around. Artinya kita membuat tata letak flexbox dan elemen-elemen di dalam kontainer ini juga akan secara merata terdistribusi di ruangannya. Kemudian di setiap div dalam kontainer ini kita buat eh panjang dan lebarnya atau tinggi dan lebarnya itu tiga memiliki panjang dan lebar 100 pixel, kemudian marginnya 3 pixel, dan border hitam 2 pixel. Kemudian di sini kita buat latarnya merah, eh, yang one itu berlatar merah, two-nya lavender, sedangkan three-nya itu transparan. Kita coba jalankan di bagian selector. Nah, hasilnya kan seperti ini. Yang one itu merah, kemudian yang two dia lavender, kemudian yang three-nya itu dia transparan. Jadi di sininya dia transparan. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni font properties. Nah, di bagian font properties ini kita juga menggunakan CSS. Kita menggunakan style CSS. Nah, di bagian ini kita em, membuat heading yakni Mozilla is Cool, kemudian kita masukkan sebuah gambar dengan src atau source yang merujuk pada gambar saya yakni agnes.jpg. Kemudian kita atur lebarnya itu 40 pixel dan tingginya itu 35 pixel. HR itu kan kita membuat garis horizontal sebagai pembatas. Kemudian kita menambahkan di sini beberapa paragraf yang menampilkan informasi terkait pameran pre-akhir di program studi sarjana informatika. Kita coba jalankan yang bagian ini. Nah, hasilnya akan ada seperti ini. Ini foto saya yang tadi kita buat dengan image source. Kemudian ini headingnya dan ini merupakan paragraf. Kita lanjut pada bagian yang selanjutnya, yakni inspect CSS. Nah, karena kita menginspect, jadi kita memakai modul. Kemudian di sini saya membuka ini. Nah, semisal di sini kita add background to me. Kemudian di sini kita tekan inspect, kita klik style. Kemudian kan di sini ada elemen style. Kita masukkan di sini background color. Background colornya
Nah, di sini kita masukkan border colornya itu honeydew. Terus kita lihat di bagian ininya. Nah, di sini kita membuat background colornya itu honeydew. Jadi di sini background colornya itu sudah terganti. Kemudian kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni CSS box model. Di bagian eh, CSS box model ini, eh, kita membuat stylenya itu bernama style2.css. Kemudian di sini kita menggunakan 3 elemen, ada div ID taller yang isinya itu I have a border and outline and a box shadow, amazing isn't it? Kemudian ada div ID shorter, kemudian ada div ID parent. Kemudian CSS-nya itu digunakan yakni ada kita memiliki lebar 250 piksel, kemudian marginnya di bawah 5 piksel, kemudian border biru, outline merah, kemudian memiliki talarnya itu memiliki tinggi 50 piksel, shorternya itu tingginya 25 piksel, dan parent itu memiliki tinggi 100 piksel. Nah, di sini kita mau menunjukkan bagaimana CSS yakni khususnya dalam border bisa digunakan untuk membuat visual effect yang menarik. Kita coba jalankan di bagian ini. Nah, hasilnya kan jadi seperti ini. Kita lanjut pada bagian berikutnya, yakni flexbox. Nah, di bagian flexbox ini, eh, kita memiliki beberapa style, yaitu flex containernya itu memiliki properti seperti display flex yang menjadikannya sebagai kontainer fleksibel. Kemudian backgroundnya itu warna dogger blue. Kemudian setiap elemen div di dalam flex container itu memiliki latar belakang atau backgroundnya itu abu-abu muda, kemudian marginnya 10 piksel dan paddingnya 20 piksel. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut pada bagian berikutnya, yakni grid layout. Nah, di bagian grid layout ini, grid container itu merupakan elemen kontainer kita atur dengan properti display grid, yang berarti elemen ini menjadi kontainer grid. Kemudian ada grid template kolom, auto, auto, auto. Nah, di sini kita membagi kontainer menjadi 3 kolom otomatis, di mana setiap kolomnya itu akan menyesuaikan ukurannya sesuai konten yang ada. Kemudian setiap elemen class, yakni grid item, merupakan sebuah item grid yang merupakan anak dari kontainer grid. Kemudian di sini kita beri backgroundnya itu eh, putih dengan opacity 80%, kemudian border hitam dengan opacity 80%, padding 20 piksel, dan ukuran fontnya itu 30 piksel. Kemudian di sini di bagian bodinya itu
Ada yang menyatakan bahwa layout grid membutuhkan elemen induk yang diatur dengan properti display. Kemudian di paragraf keduanya itu kita menjelaskan bahwa elemen anak dari kontainer grid secara otomatis menjadi item gridnya. Kita coba jalankan di bagian ini. Nah, dia kan menjadi sebuah kolom gitu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni responsive web. Nah, di bagian responsive web ini, eh kita mau membuat desainnya responsif, juga tampilan halamannya berubah sesuai perangkat yang kita gunakan. Nah, di sini kita buat backgroundnya itu warnanya light green. Kemudian media query-nya itu eh, mengatur kalau lebar layar atau jendela browsernya itu kurang dari atau sama dengan 600 pixel dan latar belakang halaman akan berubah menjadi light blue. Kemudian di sini juga ada paragraf yang menjelaskan bahwa saat jendela browser diubah menjadi 600 pixel atau lebih kecil, maka warna warna background akan berubah dari hijau muda menjadi biru muda. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni CSS animation. Nah, di bagian CSS animation ini kita menggunakan CSS untuk membuat efek pergerakan dan perubahan warna pada elemen div. Nah, di sini animasi ini menunjukkan bagaimana elemen dapat bergerak dan berubah warna secara berulang menggunakan CSS dan aturan animasi. Di sini eh, kita membuat animasinya itu dengan nama example, kemudian diatur untuk berlangsung selama 4 detik. Kemudian animasi dimulai dengan penundaan negatif selama 2 detik, kemudian sehingga animasi seolah-olah berjalan selama 2 detik. Kemudian eh, pada awalnya elemen berwarna merah, pada awal elemen berwarna merah dan berada di posisi 0 pixel. Kemudian pada 25% elemennya itu berubah menjadi kuning dan bergerak ke posisi 200 pixel. Kemudian pada 50% berpindah posisi ke 200 pixel. Dan pada 75% akan berubah warna menjadi hijau dan kembali ke posisi 0 pixel dan 200 pixel. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut pada bagian studi kasus. Studi kasus yang pertama, yakni poster motivasi. Nah, di bagian motivational poster ini atau poster motivasi yang saya buat, em, saya menggunakan style 1.css. Nah, di bagian ini saya menggunakan efek visual di bagian CSS-nya itu. Nah, di sini saya membuat heading satunya itu eh, dengan kelas title yang menampilkan teks judul poster. Kemudian saya buat div dengan quote wrapper yang berfungsi sebagai kontainer untuk kutipan. Kemudian di dalam quote wrapper itu ada div dengan kelas quote box yang berisi 2 paragraf. Paragraf pertama quote, sedangkan paragraf keduanya itu author.
yang mencantumkan nama pengarang kutipan. Kemudian hmm, di sini saya menggunakan font family Arial dan latar belakang gradien yang bergerak dari hijau ke merah muda. Kemudian elemen diatur dengan display flex dan disusun secara vertikal dengan flex direction serta dilengkapi dengan padding dan overflow disembunyikan. Kemudian di sini saya membuat quote wrapper dengan display flex untuk menyusun kutipan secara horizontal dan menambahkan animasi fade in untuk kemunculan dan pulse untuk efek berdenut. Kemudian di sini ada quote box style. Nah, di sini saya memberikan gaya pada kutipan boxnya itu dan menambahkan efek zoom in pada saat kotak kutipan eh, kursor berada di atasnya. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi saat kursor diarahkan, dia akan zoom in. Kita lanjut pada bagian studi kasus yang kedua, yakni galeri.html. Nah, di bagian galeri.html ini, saya juga menggunakan style 2.css. Nah, di sini saya eh, membuat kelas galeri yang berfungsi sebagai kontainer untuk item setiap galeri. Nah, setiap item galeri itu terdiri dari gambar dan teks deskripsi dalam div dan kelas galeri item info. Di sini em, saya mengatur font family-nya itu background-nya itu dari warna muda ke orange. Kemudian saya mengatur kontainer flex dengan flex wrap yang memungkinkan item galeri akan ditampilkan dalam beberapa baris jika diperlukan. Kemudian di sini ada flex box yang saya gunakan untuk memusatkan konten di dalamnya. Kemudian ada image style eh, yang saya gunakan untuk mengisi area secara penuh. Kemudian ada fade in yang menganimasikan kemunculan item dengan transisi dan pergeseran vertikal. Kemudian ada additional animation yang mendefinisikan animasi scaling untuk efek kemunculan item galeri dengan transformasi dan opacity yang berubah dari kecil ke besar. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Saya lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni CV. Nah, di bagian CV ini, saya menggunakan style 3.css. Nah, di bagian CV ini, saya membuat left side dan right side. Nah, jadi di left side-nya itu ada foto profil, nama, pekerjaan, dan informasi kontak. Kemudian di bagian right side-nya itu menampilkan informasi tambahan tentang profilnya. Kemudian ada keterampilan proyek, pendidikan, dan sertifikat. Nah, di sini saya menggunakan Flexbox juga untuk menyusun elemen dalam kontainer. Kemudian ada left side style. Saya menggunakan di sini untuk menetapkan background biru, warna teksnya putih, padding, dan lebar untuk bagian kiri. Kemudian ada header style. Saya menggunakan untuk elemen H1 dan U2 atau heading 1 dan heading 2 dengan ukuran font, warna, dan latar belakang khusus. Kemudian ada right side style. Nah, di sini saya mengatur margin untuk setiap section dan gaya untuk elemen heading 2 di dalamnya. Kemudian di sini saya menggunakan section style
yang mengatur margin bawah untuk setiap section dan memberikan latar belakang biar mudah dengan teks biru untuk elemen heading 2 dalam section. Kemudian saya menggunakan responsive design. Nah, di sini saya menggunakan responsive design itu eh, dengan menggunakan media query dengan layar lebar maksimum 768 pixel dan mengubah arah flexbox menjadi kolom sehingga bagian kiri dan kanan ditampilkan secara vertikal dan lebar masing-masing menjadi 100%. Kita akan coba jalankan di bagian ini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.